wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cuci tangan dulu. Ayo kita cuci tangan dulu karena corona masih merajalela di daerah kita ini dan kita harus pada kebiasaan baru ini mencuci tangan. Kemudian sebetulnya kalau kita orang Islam mengambil wudhu dengan benar itu dah satu hal kita bagaimana mencegah kuman COVID ini. Jadi selalu kalau di agama Islam itu selalu kita berwudhu, itu udah sama sebetulnya, jauh lebih sempurna berwudhu gitu. Karena berwudhu kan semua tangan, muka kita, kaki itu membersihkan kuman. Karena wudhu juga kan membersihkan hadas, dari hadas yang bisa membatalkan kita sholat. Baik, kita membicarakan tentang apa? Silahkan buka supaya nampak wajahnya teman-teman siapa. Kita bicarakan tentang konten yang kalian tonton. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum selesai, silahkan. Apa yang tertitipan dari teman-teman yang kita jawab. Pertanyaan pertama itu, mengapa penulis kadang menggunakan nama samaran atau nama pena dalam membuat karya sastra? Oke. Nama samaran ini untuk dalam bidang kesusastraan itu trennya tahun 80-an ke bawah. Maksud saya 80-an itu sebetulnya tidak banyak sastrawan yang menggunakan nama pena. Ada beberapa pertimbangan orang nama pena. Pertama, situasi keamanan. Ada satu masa politik sedikit curiga dengan sastrawan. Jadi sastrawan itu tidak mau diberitahu namanya. Curigaan itu bisa saja karena karyanya menghujat penjajah ya, yang berkaitan dengan politik. Karena itu sastrawan cenderung menggunakan nama pena. Ini ada kasus misalnya di sebuah cerpen namanya, judul cerpen itu yang heboh, Langit Makin Mendung. Langit Makin Mendung itu mengakibatkan terjadi kontroversi dalam cerpen itu dan dilarang terbit, dan akibatnya Habib Yasin sebagai yang menerbitkannya itu masuk penjara. Tapi dia tetap berpegang dengan prinsip dia tidak mau membuka siapa nama asli si pengarangnya. Nama penanya itu Ki Panji Kusmin. Konon katanya dia seorang pelaut. Itu satu. Yang kedua, ada pertimbangan popularitas. Karena nama sama dengan artis, nama sebenarnya itu kurang populer gitu. Ya. Jadi bisa ditukar. Kita mengenal di Riau misalnya, ada sastrawan kita yang pimpinnya di Opos, namanya Rida Kaliamsi. Itu nama dia di jurnalis. Sebetulnya nama aslinya Ismail Kadir. Jadi dibalikkan jadi Rida Kaliamsi. Ketika dia menulis puisi, dia membuat nama penanya Iskandar Leo. Kita tidak tahu, kita belum sempat bertanya sama dia persoalannya apa, karena dia ada nama di jurnalisnya lain, nama di penulis puisi ketika diterbit di Horizon namanya lain. Dan ada lagi beberapa sastrawan yang juga tidak menggunakan nama asli, seperti Leon Agusta. Itu juga dia tidak nama aslinya gitu. Jadi ada historisnya, mungkin ada peristiwa masa lalu yang ingin dilupakannya, atau supaya orang lain tidak tahu siapa dia itu. Orang tidak mau mengungkit masa-masa silamnya. Sama dengan artis, penyanyi Iwan Fals misalnya, namanya bukan Iwan Fals nama aslinya. Jadi banyak beberapa artis, senior artis yang dia menggunakan nama populer. Kadang-kadang itu disarankan oleh manajer atau produsernya. Setelah dilihat ini namanya kampungan kali nih, pakai nama panggung lah, nama artis supaya populer. Dan juga terkadang itu membawa hoki. Ada hokinya ketika dia sudah ganti nama panggung, orang lupa juga dengan nama aslinya. Ya, banyak itu, baik itu penyanyi dangdut, penyanyi country, penyanyi pop. Itu banyak yang dia tidak menggunakan nama panggung gitu.
Saskia Gotik. Gotik itu kan goyang itik. Nah, jadi diidentik. Jadi memang terkenal jadi dengan menukarkan nama itu gitu. Baik, ada lagi pertanyaan? Yang kedua itu bagaimana cara agar kita dapat membedakan antara drama klasik dengan drama modern, Pak? Drama klasik dengan drama modern. Drama klasik itu dulu kita bicarakan. Drama klasik itu berangkat dari drama atau sandiwara namanya dulu. Itu dari drama arena rakyat. Jadi pertunjukan rakyat itu menggunakan arena lapangan. Nah, ketika itu diangkat menjadi naskah tulis yang pada ada satu periode namanya periode Istana Sentris, maka naskah-naskah itu sudah mulai ditulis, baik itu cerita-cerita rakyat yang berkembang di rakyat itu maupun naskah baru yang berkaitan dengan kehidupan kerajaan. Tetapi dia tidak meninggalkan, kalau bahasa Jawanya itu pakem, nilai-nilai budaya di mana cerita itu diangkat. Jadi ada teori seolah-olah mengatakan begini, drama klasik itu memindahkan apa yang ada di bawah panggung ke atas panggung. Maksud saya apa yang ada? Misalnya ada peristiwa nih, ada settingnya tuh di hutan, maka panggung itu dibuat seperti hutan gitu. Kemudian terus berkembang karena mungkin itu juga kreativitas, orang menggunakan layar lagi. Kalau dulu tidak, pada awalnya drama klasik panggung pertama pakai layar tutup. Jadi ditutup layar depan, diubah dekorasinya, sibuk orang, baru dibuat lagi episode berikutnya, adegan berikutnya gitu. Misalnya ada 2-3 tempat kejadian, kemudian semakin maju menggunakan layar. Ini mungkin masih ada panggung yang selalu dipakai oleh Sri Mulat di Jawa Timur, Gedung Sriwedari. Saya nggak tahu terakhir apakah sudah dibongkar gitu. Itu masih ada layar. Jadi misalnya adegannya ada di laut, ada di kampung, main layar. Jadi ada tukang gulung layar di belakang untuk settingnya. Nah ini pada drama kontemporer dia lebih memberikan kesempatan untuk orang berkreasi, berinterpretasi. Jadi dia tidak meniru alam. Jadi kalau kita menonton misalnya sebuah garapan kontemporer, katakanlah di setting, kita bicara setting tadi, bisa saja setting itu hanya kain hitam di belakang, lalu dibentangnya kayu paling banyak. Kita yang menonton menginterpretasikan, oh ini hutan. Tidak seperti drama klasik. Drama klasik memang pohon-pohon kayu dipajangkan di sana. Itu satu contoh ya bagian. Banyak lagi bagian-bagian lain yang membedakan, misalnya gerak. Kalau drama klasik, kalau memang bicara tentang istana sentris, bagaimana perilaku atau tingkah laku atau ada istiadat dalam istana sentris harus ikut. Misalnya, bagaimana menghadap raja? Orang menghadap raja itu, ya 3 langkah sebelum dekat raja bersimpuh dulu. Kemudian selalu mengatakan kalau di drama klasik Melayu, ampun pati, ampun tuanku pati. Jadi dia merendahkan diri sebagai pati. Ampun gitu dia, hamba. Ya, hamba dia merendahkan diri. Kemudian kalau mundur, gitu juga, teratur mundur dulu. Kita lihat kalau misalnya di Keraton Jogja yang masih bisa kita lihat, misalnya, iya, abdi dalam dia mundur dulu dia, baru dia balik. Tapi kalau di drama kontemporer tidak berlaku itu, tidak berlaku dia. Jadi banyak hal-hal yang sifatnya tidak lagi memakai perilaku budaya yang ada dalam masyarakat pada garapan kontemporer, termasuk kostum. Kalau drama klasik harus ikut kostum. Misalnya kalau Anda menonton Mamanda, Mak Yong, ya dari dulu begitu pakainya. Kalau raja tuh ya harus pakaian kuning. Kalau peran sebagai raja gitu. Kalau dia bendahara pakainya hijau. Jadi simbol warna itu dipakai. Kalau ulu balak pakai hitam. Tapi pada drama kontemporer itu tidak berlaku dan dipakai. Bahkan ada Rendra mementaskan pada Mareso namanya, 7 jam namanya Rendra. Dia merancang pakaian itu untuk mencerminkan budaya Indonesia. Jadi dirancang
Mungkin ada batiknya, ada unsur teknis lainnya, dikombinasikan ya bahkan pemain itu. Nah, ini harapannya. Jadi kalau di kontemporer hampir semua unsur dalam pementasan itu menuntut kita menginterpretasikannya. Hampir semua unsur, karena dia tidak mengacu kepada perilaku budaya yang ada di masyarakat. Ada lagi? Selanjutnya Pak, Ya. menurut Bapak apa yang harus kita lakukan dalam penumbuhan minat sastra di golongan anak muda zaman sekarang? Saya selalu mengatakan kalau kita tak kenal ya maka tak paham. Jadi di kalangan anak muda, bahkan dari kanak-kanak, sastra itu udah ada sastra kanak-kanak. Nanti kita buat konten sastra kanak-kanak atau sastra anak. Dari sedini mungkin itu sastra itu dikenalkan. Kalau kita ingin membangun karakter bangsa, karena sastra itu bisa membentuk karakter manusia. Dibiasakan dia mendengarkan, menikmati karya-karya sastra. Jadi anak-anak itu otaknya itu masih dalam posisi merekam, belum menganalisis seperti kalian. Dia paling ya suka dan tidak suka, analisis seperti itu, suka dan tidak suka. Tapi kalau namanya tradisi dibiasakan, jadi dibiasakan, dikenalkan. Nah ini yang perlu di dunia pendidikan itu yang kurang sekarang. Jadi pemerintah juga punya peduli untuk gerakan literasi sekolah, tapi masih belum maksimal. Jadi didekatkan gitu. Ada panggung, bahkan di sekolah itu dianjurkan pada kurikulum 13 itu ada sanggar. Sanggar salah satunya yang ngisi itu kita sastra. Didekatkan gitu. Nanti timbul kecintaan. Kita kenapa anak-anak remaja sekarang suka dengan K-pop? Karena hari-hari dia nonton itu. Ya, orang kita ini ingin sesuatu yang sifatnya ingin mencoba dulu, padahal nggak kenal. Contohnya makanan, di rumah dia biasa makanan rumahan, tapi karena dia ada restoran Jepang, yang makanan misalnya ikan mentah, dia mau coba. Pertama sekali mungkin tidak suka, tapi gengsinya, udah pergi ke restoran itu udah, kan gengsinya dulu gitu. Kalau seleranya tidak selera dia gitu. Yang enaknya ya sebelum ubi sama cabai terasi juga gitu. Nah tapi tadi akhirnya karena gengsi kehidupannya kebiasaan jadi orang jadi suka. Nah sastra harus begitu juga, ya harus begitu juga. Dan sastra juga harus kreativitasnya harus membaca juga, bukan apa harus jadi membaca juga kemana arah perilaku manusia. Oke. Selanjutnya apa ciri-ciri dari karya sastra roman, Pak? Roman, dia ada istilah roman, ada romans. Kalau romans itu tuh lebih ke sifatnya romantik. Tapi kalau roman itu sama dengan novel. Dia mengisahkan tokoh itu, perjalanan tokoh yang cukup rumit, cukup banyak problemnya. Beda dengan cerpen. Kalau cerpen itu tokoh itu menghadapi peristiwa sederhana aja. Anda dari rumah tadi jumpa teman dan jumpa bertiga berempat kemari, itu udah bisa jadi cerpen. Sederhana aja ini. Misalnya ketika mau berangkat ke rumah, Anda ceritakan, Anda membayangkan teman Anda itu berpakaian apa, lalu Anda ingin menyesuaikan Anda pakaian apa. Misalnya ini, itu udah bisa jadi cerpen. Sederhana itu. Anda mimpi malam, pagi buat cerpen mimpi udah bisa. Tapi kalau roman atau novel, persoalannya panjang. Jadi dilihat dari problematik. Jadi kalau kita buat alurnya itu rumit, ya dibandingkan cerpen itu rumit, panjang. Memang ada definisi pada teori lama katakan roman itu menceritakan dari lahir tokohnya sampai mati. Tapi ingat, tidak semua roman itu menceritakan dari lahir.
layar terkembang belenggu, dan diciptakan dari lahir tokohnya. Paling sekilas kalau terkenal pada duit, paling sekilas dia dari Makassar orangnya itu. Tapi tidak ada bicarakan masa kecilnya gimana, nggak ada. Orang mencoba mencari definisi seperti itu. Tapi yang lebih jelas adalah problem yang dihadapi. Oke, ada lagi? Fiksi lisan dan fiksi tulisan itu kan saling berhubungan, Pak. Ya. Apa hubungan dari fiksi lisan dan fiksi tulisan tersebut? Oh ya. Fiksi lisan itu saya lebih cenderung mengatakan fiksi lisan itu mulainya dari fiksi tradisi. Susastra itu ada susastra tradisi, ada susastra kreatif. Maksudnya tradisi itu dalam tradisi masyarakat itu sudah hidup ya. Ciri khasnya di anonim. Jadi kita tidak tahu. Misalnya kita bicara tentang Lutung Kasarung, siapa pengarangnya? Tidak tahu kita. Dia sudah ada aja di masyarakat dalam tradisi itu. Selagi tradisi itu ada, masih kultur etnis itu ada, orang tahu tentang Lutung Kasarung. Termasuk juga Teguhan Perahu, Malin Kundang. Siapa yang tahu penulis apa yang menggarap? Ada. Bukan tidak ada yang menggarap, itu ada yang menggarap, tapi anonim. Kenapa? Karena dia disampaikan dari tutur, dari mulut ke mulut. Ya, dari mulut ke mulut. Itu. Kemudian saya katakan pada sastra tulis, karya sastra fiksi bisa ditulis katakan, itu inspirasi pertamanya dari sastra lisan tadi. Contoh, cerpen. Tokoh cerpen kita kenal ada 2 orang, yaitu M. Kasim satu, yang satu lagi namanya Suman A.S. Kebetulan Suman A.S itu dari Riau, besarnya lamanya di Bengkalis. Ya, Suman Asbuan. Itu yang diabadikan nama beliau itu di perpustakaan wilayah. Ya bentuk rehal itu kan perpustakaan Suman A.S namanya. Nah, kedua-duanya ini menulis cerpen, inspirasinya itu dari cerita rakyat. Tenggelamnya kapal Sesi Nurbaya, tenggelamnya kapal pada duit. Kalau tenggelam pada duit, peristiwa kapal tenggelam, kapal Belanda nyebrang dari Merak ke Bakauni, tenggelam di Selat Sunda. Ada kapal yang tenggelam, cuma sama dengan Titanic. Kapal tenggelam lalu dibuatlah seolah-olah Hayati tenggelam di sana. Siti Nurbaya cerita rakyat. Jadi diangkat dari cerita rakyat, cuma dimodifikasi oleh Marasuli. Karena itu kalau misalnya ada berjalan-jalan ke Sumatera Barat, ke pantai Muara, ada jembatan Siti Nurbaya, nanti nyebrang. Kalau ada ini kita masuk mempromosi, beli oleh-oleh di Kristen Hakim itu nyebrang. Nanti ada juga kuburan. Anda boleh tanya kan ke masyarakat sana, mana kuburan Siti Nurbaya? Ditunjukkan. Tapi bukanlah Siti Nurbaya yang dalam cerita Marasuli itu yang dikebumikan gitu. Memang sudah ada cerita rakyatnya, lalu diangkat. Karena itu sastra tulis itu pada awalnya sangat diterima oleh masyarakat, sangat akrab karena dia dari cerita keseharian gitu. Itu umumnya. Tapi lambat laun yang karya tulis ini semakin beragam, semakin kreatif, tidak lagi berpedoman dengan budaya yang ada dalam masyarakat. Apalagi sudah temanya sudah ke metropolis, tidak ke regional. Kalau regional masih melekat dia di tradisi. Sukreni Gadis Bali itu membicarakan tentang budaya Bali misalnya. Ada lagi? Apakah teori dan pengembangan sastra itu hanya ada di Indonesia, Pak? Lalu bagaimana lahirnya karya sastra tersebut? Nah, ini 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah teori itu ada di Indonesia saja? Tidak. Tidak. Teori itu kita adopsi dari luar. Dari luar. Pertama sekali, orang mengatakan ada teori yang dikatakan teori tradisional. Teori tradisional itu hanya melihat unsur intrinsik. Alurnya apa, temanya apa, amanatnya apa. Nah, itu pendekatan teori tradisional itu namanya teori struktural. Kemudian berkembang, karya sastra ada kaitannya dengan pengarang. Namanya struktural itu dikatakan struktural genetik. Jadi melihat karya sastra, diwawancara juga pengarangnya.
Jadi hubungan dengan pengarangnya. Karena bagaimanapun unsur ekstrinsik, unsur yang pengaruh pengarang itu mempengaruhi karya itu. Lalu terus berkembang. Rupanya karya sastra itu bukan hanya bicara tentang unsur yang membangun karya sastra itu aja. Nanti kita akan bahas masing-masing. Ada bicara gini, udah karya sastra itu ketika lahir, tidak usah bicarakan tentang pengarangnya, ya karya sastra itu dikatakan aliran tekstual. Dia tidak bicarakan siapa pengarangnya, dia melihat, mendedah atau membahas karya yang ada. Ada lagi katakan tahun 60-an muncul dari Jerman, ya, Jayus namanya. Dia katakan ini, karya sastra itu kan itu dilemparkan ke pembaca menilai. Muncul teori namanya resepsi. Nanti bagaimana tanggapan pembaca terhadap karya? Berkembang lagi orang lihat juga, oh rupanya sastra itu kan membicarakan tentang kehidupan manusia. Kalau boleh dikatakan bahagian dunia yang kecil yang diamati oleh sastrawan. Karena ada manusianya di sana, ada tempatnya di sana, ada konfliknya di sana, ada watak manusia. Muncul teori psikologi sastra, mengkaji tentang psikologi. Jadi berkembang ilmu sastra. Jadi banyak sisinya, sehingga karya sastra itu tidak bisa kita lihat dari ilmu sastra aja. Tapi ada ilmu lain yang bisa melihat dari karya sastra. Minimal dari teks itu orang melihat jalan pikiran si pengarang. Orang boleh setuju atau tidak. Saya beri contoh. Siti Nurbaya Marasli. Kalau sebagian orang Minang memperhatikan cerita itu, dia akan komplain dengan Bapak Siti Nurbaya atau dengan Marasli. Kenapa? Di Minang itu yang menentukan perempuan dijodohkan itu pamannya, mamaknya, bukan bapaknya. Tapi Marasli buat itu karena terdesak. Bapak Siti Nurbaya yang memutuskan. Ketika Siti Nurbaya mau kawin dengan Datuk Marini, akan berbeda kejadian kalau bisa mamaknya duduk. Pasti akan terjadi penolakan, cerita tidak seperti itu jadinya. Nah, jadi tentu si Marasli punya pertimbangan lain. Kenapa dia buat cerita seperti itu. Bisa jadi memang pada masa itu sudah terjadi bergeser penghargaan orang Minang terhadap mamaknya. Karena dalam Minang ada anak di pangku, keponakan dibimbing. Itu kedudukannya. Jadi paman, bahkan di daerah tertentu kayak misalnya di Pariaman, itu udah dibiasakan anak-anak memanggil istri mamaknya atau istri pamannya mintuo. Karena dia boleh kawin dengan anak pamannya gitu. Jadi kalau ada dengar nama mintuo, masih gadis kok manggil mintuo, mertua bahasa Indonesianya. Karena dia udah dibiasakan. Oke, ada lagi? Ini bagus-bagus pertanyaannya. Untuk kecerdasan ya, untuk kecerdasan kita kan masih banyak lagi perjalanan kita untuk teori sastra. Ini kan baru pertemuan yang ketiga ya. Kan ini sering banget nih Pak, kalau anak-anak kecil ini dibacakan dongeng. Terus apakah menceritakan dongeng-dongeng pada anak kecil ini merupakan suatu langkah awal untuk mengenali sastra? Benar. Jadi kalau dulu, bukan sekarang yang dikatakan, sekarang kan banyak sekali posisi orang tua digantikan oleh media, misalnya HP. Saya punya cucu kecil aja, dia kadang bisa dia nangis setengah hari hanya karena minta HP, ya. Bahkan dia udah bisa, dia tahu nih lagi ini nih, misalnya di download aja tuh, tahu dia. Bahkan dia udah bisa dia mendownload sendiri permainan, belum sekolah gitu. Nah, gitu. Sebetulnya memang tradisi bercerita itu memang harus dihidupkan kembali. Mungkin generasi kalian jadi ibu-ibu nanti harus dihidupkan kembali. Pertama, bagi orang tua, dia terpacu menguasai cerita. Karena mungkin itu aja cerita. Anda bayangkan cerita 1001 malam. 1001 malam dia menyisirkan anak raja, 1001 pula cerita yang dikarang-karang. Kalau tidak dia dibunuh. Itu cerita 1001 malam.
dengan kepiawaian dia bercerita sebagai penguasa raja. Nah, kalau seandainya tradisi itu dihidupkan, akhirnya orang tua, apakah itu bapak, apakah ibu, kreativitas di bidang sastranya dia akan hidup. Tentu dia akan mencari lagi besok banyak apa. Karena perlu diketahui ada anak-anak yang proaktif. Apalagi misalnya ada anak-anak yang sifatnya autis misalnya. Saya punya anak autis. Dia bisa menolak kalau diulang-ulang itu lagi, bosan katanya. Nggak mau dia cerita itu lagi. Tentu harus kreatif. Orang tua terpaksa mengarang cerita lagi. Walaupun secara lisan, gitu, secara hayal hanya sebatas tentang tidur. Tapi perlu diketahui, dengan disitulah sastra itu timbul. Berapa banyak cerita-cerita rakyat kita sekarang sudah kita mungkin tidak ada kenal lagi. Pernah ada dengar cerita Nyi Gasi tentang raksasa? Itu di Melayu. Tidak pernah. Dia cerita anak B.M. Samsudin almarhum dan meninggal penulis Riau. Sultan Jisindri pernah menulis cerita anak-anak. Dia angkat Putri Kacamaya. Banyak kenal lagi. Putri Jujumpui. Jadi banyak cerita rakyat itu yang sudah tidak berkelanjutan lagi. Orang tidak peduli. Karena itu perlu ada upaya menggali lagi, mendokumentasikan lagi, mengenalkan lagi. Ya kalau tidak mengenalkan lagi pada calon-calon orang tua. Malah itu proses bercerita menjelang tidur itu proses pendidikan. Ya mentransfer budaya itu dari waktu tidur. Ada lagi? Selanjutnya, media yang digunakan untuk mendokumentasi fiksi-fiksi lisan menjadi fiksi tulisan pada zaman dahulu selain yang dijelaskan dalam video Bapak. Kalau zaman dulu kan terbatas. Pada awalnya yang bisa mendokumentasikan itu daerah-daerah yang punya aksara atau menguasai aksara. Karena itu dalam kajian antropologi itu dikatakan wilayah yang punya aksara itu ilmu pengetahuannya, kesadaran belajarnya orang daerah itu dulu tinggi. Batak misalnya, dia ada aksara Paku. Kerinci ada namanya aksara Kris Kerinci. Jadi memang aksara sendiri. Kemudian masuk juga kita tahu Sanskerta ya dari Hindu. Di daerah Jawa banyak yang menuliskan Sanskerta. Di Melayu ada adaptasi dari tulisan Arab Melayu kita kenal itu. Nah itu daerah-daerah yang bisa mendokumentasikan dengan fasilitas yang terbatas. Kan tidak semua wilayah dulu mengenal kertas. Daerah pesisir oke lah dia dekat dengan pengaruh dari luar. Pedagang-pedagang BPOC mungkin bawa kertas. Tapi yang di pedalaman jauh itulah kita jumpa. Dia abadikan di daun lontar, di kulit kayu, di tanduk-tanduk. Jadi apa saja yang mereka di batu, kita kenal ada namanya batu tulis. Mereka mendokumentasikan dengan fasilitas yang terbatas seperti itu. Tapi sekali lagi saya katakan aksara itu menentukan, pemilikan aksara itu menentukan pendokumentasian sastra lisan. Tanpa itu tidak bisa dokumentasinya. Itu pada mulanya. Silakan. Ada lagi? Kami rasa itu aja Pak. Iya, jadi saya pesan kalian itu belajar dari sastra sebelum hidangan sastra itu akan kalian kaji. Kalian lahap dulu karya sastra, baca dulu karya sastra, nikmatinya dulu, nanti baru sudah tahu teori dari sisi mana menikmatinya. Sekarang baca aja dulu, nikmatinya dulu. Paling tidak tahu mana yang bagus, mana tidak bagus. Sederhana aja, nanti baru kita bicara teori sudut pandangnya. Pada episode akan datang kita akan masuk ke teori. Baik, terima kasih dan mudah-mudahan ini bisa melengkapi pertemuan kita secara Google Classroom dan mudah-mudahan paling tidak bisa menambah walaupun tidak bisa sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak.